Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman Narahab. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu KKN DR saya yang terdiri dari kelompok 19 dengan dosen pembimbing lapangan oleh Bapak Hendra Harmain MPD. Yang pertama, al-sirqah atau pencurian. Secara etimologi, pencurian asal dari kata saraka yusarriku sarikatan yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi atau secara terang-terangan. Secara terminologi, menurut Imam Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mustahid, artinya asyirqah yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Rukun-rukun pengertian asyirqah. A. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi. Pengertian secara diam-diam terjadi apabila pemilik atau korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika si pemilik sedang tidur. B. Barang yang diambil berupa harta. Salah satu umur yang penting untuk dikenakan hukuman adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal atau harta. Ada berupa syarat, yaitu 1. Barang yang dicuri harus mutawakin. 2. Barang tersebut harus barang yang bergerak. 3. Barang tersebut harus barang yang tersimpan. 4. Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Ukuran 1 adalah 1 jumlah harta yang mencapai nilai 1/4 dinar dari emas atau 3 dirham dari perak. C. Harta tersebut milik orang lain. Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini, yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Pembahasan selanjutnya tentang al-qatlu. A. Pengertian al-qatlu artinya hilangnya roh manusia oleh manusia lain. Menurut Abdul Qadir Auda, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain. B. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja al-qatlu al-am. Terminologi pembunuhan sengaja yaitu pelaku sengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadi matinya orang lain atau korban. Sesuai dengan terminologi kisos di atas, bahwa pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman setimpal dengan hukuman yang dilakukannya baik kepada jiwa maupun kepada anggota badan. 2. Pembunuhan semi-sengaja al-qatl shib al-am. Dikatakan pembunuhan semi-sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berubah pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. 3. Pembunuhan tersalah. Alkitab fatal atau alkitab khata. Pembunuhan tersalah ini bisa terjadi karena 3 hal sebagai berikut. C. Pembuktian pembunuhan. 1. Mengemuka 2 orang saksi atau al-syahada. 2. Pengakuan atau al-iqrar. 3. Sumpah atau li'an.
4. Tanda-tanda atau indikasi atau qarinah. D. Ancaman atau dalil. Terdapat dalam firman Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu atau alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, itulah penjelasan saya pada materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.